Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang kerja pesawat sederhana. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang kerja pesawat sederhana, saya mau bertanya, pernah enggak kalian itu melihat orang yang mengangkut kelapa sawit dengan menggunakan gerobak dorong? Nah, apabila kalian pernah melihatnya, tahu enggak, ternyata dengan menggunakan gerobak dorong tadi itu memudahkan pekerjaan bapak yang mengangkut kelapa sawit. Daripada dia mengangkat kelapa sawit satu persatu, akan lebih mudah menggunakan gerobak dorong. Nah, gerobak dorong inilah yang dimaksud dengan pesawat sederhana. Untuk lebih dalam lagi kita akan membahasnya, yaitu yang pertama yaitu kalau pada pesawat sederhana ada usaha. Konsep usaha dalam fisika, usaha selalu melibatkan gaya yang berpindah. Yang kedua, usaha hanya akan terjadi jika gaya yang bekerja pada satu benda tersebut dia menghasilkan perpindahan pada benda itu. Nah, jadi meskipun pada benda yang bekerja sangat besar, tetapi jika benda itu tidak mengalami perpindahan, berarti tidak ada usaha dalam benda itu. Nah, jadi meskipun pada benda yang bekerja gaya yang sangat besar, tetapi jika benda itu tidak mengalami perpindahan, maka bisa dikatakan tidak ada usaha yang terjadi pada benda tersebut. Itu merupakan konsep usaha. Nah, semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan sebuah benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Secara matematis dapat dituliskan rumus usaha W sama dengan F kali S. Di mana di sini kalau W ini termasuk usaha, satuannya joule. Kalau F dia merupakan gaya benda, satuannya newton. Kalau S ini merupakan perpindahan. Nah, apabila kalau di dalam soal itu yang ditanyakan tentang usaha, maka dia menggunakan rumus seperti ini. Tetapi apabila kalau di dalam soal itu dia yang ditanyakan F ataupun S, kita bisa menggunakan rumus singkat. Dimana kalau misalnya kalau ini kan yang ditanyakan W, kita tutup W-nya, maka di sini tinggal kita kalikan F kali S. Nah, apabila yang ditanyakan itu tentang F, maka F-nya itu yang kita tutup. Nah, apabila kita tutup di sini F-nya, maka rumusnya F sama dengan W per S. Begitupun juga kalau yang ditanyakan di dalam soal itu S, maka kita tutup S-nya, setelah itu W per F, itu rumus dari perpindahan. Selanjutnya yaitu usaha dengan gaya berat. Di sini saya mempunyai contoh, yaitu anggap sebuah benda itu dia bermassa, dilepaskan di dalam ketinggian di atas permukaan bumi, benda akan jatuh karena pengaruh gaya gravitasi. Nah, besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi bisa dirumuskan dengan W sama dengan M kali G kali H. Sebelum kita memasuki rumus yang ini, kalau pada usaha itu dia mempunyai rumus W sama dengan F kali S. Tetapi kalau digabungkan dengan rumus gaya berat, dia mempunyai rumus yang awal F sama dengan M kali G. Tetapi kalau di dalam soal itu ditanyakan tentang ketinggiannya juga, berarti kita menggunakan rumus W sama dengan M kali G kali H. Di mana di sini kalau W itu merupakan usaha gaya berat yang dia mempunyai satuannya joule, dan M dia adalah massa pada benda, dia mempunyai satuan kilogram. Yang G di sini merupakan gravitasi benda.
yang dia mempunyai satuan meter per sekon. Nah, H di sini dia merupakan ketinggian. Satuannya bisa meter juga bisa sentimeter. Nah, F di sini tetap sama. F itu merupakan gaya pada benda. Nah, di sini saya ada dua contoh soal, yaitu tentang usaha dan juga tentang usaha pada gaya berat. Di mana contoh soal yang pertama di sini adalah Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton. Pertama kita tulis, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Perpindahan dia mempunyai lambang S. Nah, setelah itu sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton. Sehingga rak tersebut berpindah sejauh 4 meter. Perpindahannya Siti 4 meter. Berapa besar usaha yang dilakukan Lani dan juga Siti? Nah, untuk kita menentukan rumus yang kita gunakan, berarti yang di sini ditanyakan W, maka rumusnya W sama dengan F dikali S. W Lani sama dengan F-nya Lani di sini ada 100 Newton dikali dengan S-nya Lani, perpindahannya Lani. Di sini ada 10 meter. 100 dikali 10, hasilnya ada 1000. Untuk satuannya kita gunakan joule. Nah, begitupun juga kalau kita menghitung tentang usahanya Siti, 400 dikali 4, satuannya joule. Nah, soal yang kedua yaitu tentang rumus usaha dengan gaya berat. Di sini saya ada soal yaitu Andi menjatuhkan sebuah batu bermassa 2 kg. Diketahui massanya 2 kg. Setelah itu dari ketinggian 20 meter. Sehingga batu tersebut bergerak jatuh bebas. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon, maka gaya berat batu tersebut adalah, berarti yang ditanyakan tentang gaya berat. Kalau di sini yang ditanyakan itu tentang usaha pada gaya berat, maka karena diketahuinya di sini ada masanya, ada ketinggian, sama ada gravitasinya, maka kita gunakan rumus W sama dengan M kali G kali H. Setelah itu tinggal kita kalikan saja. 2 kg dikali 10 meter per sekon dikali 20 meter, 400 joule. Untuk konsep daya ini diberikan untuk menyatakan besarnya usaha yang telah dilakukan dalam satuan waktu. Konsep daya sendiri dia mempunyai rumus yaitu P sama dengan W per T, di mana P ini merupakan daya yang dia mempunyai satuannya itu watt atau bisa disingkat dengan W, yang W ini merupakan usaha, dia mempunyai satuan joule atau J. Nah, yang T di sini itu merupakan waktu, di mana dia mempunyai satuan sekon atau disingkat S. Nah, apabila yang ditanyakan itu tentang P dayanya, maka kita gunakan rumus seperti ini. Tetapi kalau yang ditanyakan itu tentang W, tentang usaha, maka kita sama kayak tadi, kita gunakan segitiga untuk mempermudah penghafalan rumus kita. Kalau yang ditanyakan W, berarti W-nya kita tutup. W-nya kita tutup, maka tinggal P kali T. Ini merupakan rumus W. Begitupun juga sebaliknya, apabila yang ditanyakan itu tentang T, maka T-nya yang kita tutup. T sama dengan W per P. Ini merupakan
rumus dari daya. Nah, di sini saya juga ada contoh soal. Yang pertama, Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 joule. Usaha Lani dia adalah 1000 joule. Berarti W Lani sama dengan 1000 joule dalam waktu 10 sekon. Maka T-nya Lani dia 10 sekon. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 joule. Siti 16.000 joule dalam waktu 40 sekon. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak tersebut? Maka kita tulis di sini. Yang ditanyakan dalam soal itu merupakan daya Lani dan juga daya Siti. Maka P Lani dan juga P Siti. Nah, di sini kita tinggal mengerjakan, kita masukkan rumus yang ditanyakan, yaitu di sini kan P Lani dan juga P Siti. Untuk rumus daya kita gunakan rumus yang seperti tadi, yaitu P sama dengan W per T. Pertama kita cari P Lani dulu, yaitu W Lani di sini dia sebesar 1000 joule dibagi T-nya Siti. T-nya Lani. Nah, di sini T-nya Lani dia sebesar 10 sekon. Tinggal kita bagi saja. 1000 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 100. Nah, untuk satuannya kita gunakan dari satuannya daya. Di sini satuannya daya adalah watt. Nah, ini hasil dari P-nya Lani. 1000 dibagi 10. Nah, 10 dibagi 10 dia hasilnya 1. 1 tinggal kita tulis nolnya yang tersisa adalah 100. Nah, sekarang kita cari P-nya Siti. Di sini kita gunakan rumus sama, yaitu P sama dengan W per T, di mana W-nya Siti di sini ada 16.000 joule. Nah, di sini T-nya Siti adalah 40 sekon. Tinggal kita bagi. Untuk mempermudah pekerjaan kita bagi dulu. 14 dibagi 4. 14 dibagi 4 adalah berapa? Yaitu 4. Setelah itu 0 kita coret juga. Nah, sisa 02 yaitu 400. Satuannya juga sama. Kalau di sini satuannya itu tentang P daya, maka kita juga gunakan satuan watt. Ini merupakan daya dari Siti. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita hari ini sudah membahas tentang pesawat sederhana, yaitu ada usaha, yang dimana usaha mempunyai rumus yang seperti tadi, dan juga ada usaha yang dilakukan oleh gaya berat.
Nah, setelah itu kita juga tadi sudah membahas tentang konsep dari gaya itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.